kita tidak mungkin menjadi batasan buat Allah untuk memakai saya dan saudara menjadi alat di dalam tangannya. Mungkin kita berpikir saya tidak mungkin dipakai Tuhan. Saya tidak mungkin jadi pemimpin daerah ini mungkin. Saya tidak mungkin jadi anggota dewan kayak Bapak Yosua. Saya tidak mungkin jadi kepala dinas mungkin. Kepala dinas pertanahan Bapak. Tidak mungkin kayak Bapak Excel ya. Atau tidak mungkin saya jadi kepala. Tapi minimal kepala rumah tangga bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang membatasi itu. Kalau Tuhan mau pakai saya dan saudara. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan yang indah untuk memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini sudah memasuki akhir November dan sedikit lagi kita akan masuk di penghujung tahun di bulan Desember. Kita akan merayakan Natal dan kita akan meninggalkan tahun ini. Masuk dalam tahun yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu ada banyak hal yang kita rencanakan di bulan Desember di penghujung tahun ini dan juga di awal tahun ada begitu banyak rencana-rencana dalam hidup saya dan saudara. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa semua itu bisa terjadi kalau saya dan saudara tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu kesempatan yang indah ini saya ajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan yang masih berhubungan dengan Natal. Minggu lalu saya khotbah tentang pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan hari ini kita mau belajar tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Masih dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus adalah sebuah kabar yang mengejutkan Maria. Sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Kabar ini disampaikan oleh malaikat Gabriel. Berita ini berita yang sangat mengejutkan Maria. Bagaimana mungkin seorang yang masih muda, masih perawan, masih anak dara, disampaikan kabar yang luar biasa bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kabar ini adalah kabar yang sangat mengejutkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang pemberitaan tentang kelahiran Yesus atau kelahiran Mesias itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Injil Lukas ditulis. Nabi Mika sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus dari seorang anak dara atau seorang perempuan muda. Jadi nubuatan kelahiran Yesus sudah disampaikan ratusan tahun sebelumnya. Adakah di antara saya dan saudara yang hari kelahirannya sudah dinubuatkan ratusan tahun? Ada? Saya kira tidak ada di sini. Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh nabi-nabi. Seorang nabi besar Yesaya. Ya.
Nabi Mika menubuatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di sini ketika nubuat ini digenapi, dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada bulan yang ke-6, maksudnya di sini karena ada lanjutan. Bulan yang ke-6 di sini bukan berarti bulan 6 ya. Bulan ke-6 di sini menunjukkan kepada bulan ke-6 dari kehamilan Sakaria, dari kehamilan Elizabeth, istri dari Sakaria. Jadi bulan ke-6 yang dimaksud di sini adalah itu bulan di mana Elizabeth mengandung sudah 6 bulan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Maria menerima kunjungan surga. Maria menerima kunjungan ilahi, lawatan ilahi yang luar biasa. Siapa sih Maria? Dari sebuah kota kecil Nazaret. Mungkin daerah yang tidak diperhitungkan, wilayah yang tidak diperhitungkan. Kalau dalam tulisan-tulisan Alkitab, Galilea dan Nazaret itu termasuk wilayah bangsa-bangsa lain. Wilayah yang tidak masuk dalam kategori penyelamatan Allah. Mereka disebut sebagai daerah-daerah itu disebut sebagai wilayah bangsa-bangsa lain. Tapi di sini kita melihat rancangan penyelamatan Allah itu sudah dikerjakan secara universal. Bukan hanya untuk orang-orang Israel, tetapi untuk orang-orang dari seluruh suku bangsa, wilayah, bangsa-bangsa lain termasuk saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kunjungan malaikat Gabriel ke wilayah Galilea yang bernama Nazaret di sini adalah sebuah kunjungan yang luar biasa, menjumpai seorang perempuan muda yang bernama Maria. Karena ada satu hal yang luar biasa yang akan disampaikan di sana. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, wilayah Nazaret, memang kalau untuk saat ini Nazaret itu adalah kota yang padat penduduk. Ya. Dulu juga wilayah Nazaret pada zaman penjajahan Romawi memang sebuah wilayah kecil, tapi itu masuk dalam kategori wilayah juga yang agak ramai karena ada jalur perdagangan di antara kota-kota yang dijajah oleh Roma pada waktu itu. Selain itu Bapak Ibu sekalian, karena Nazaret dianggap sebagai wilayah bangsa-bangsa lain, tidak mungkin sesuatu yang baik datang dari sana. Bapak Ibu pernah baca percakapan Nathanael dengan Filipus di Injil Yohanes? Ya. Ketika Filipus bersaksi kepada Nathanael bahwa ada seorang rabi, nabi yang datang dari Nazaret. Kemudian dia bilang apa? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Atau dengan kata tidak mungkin ada sesuatu yang baik muncul dari Nazaret. Tidak mungkin ada. Kita tahu wilayah itu wilayahnya seperti apa. Wilayah bangsa-bangsa lain. Wilayah kafir yang hidup dalam percampuran budaya yang luar biasa. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret?
Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang pikiran manusia kita seperti itu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yang notabene wilayah bangsa-bangsa lain, yang hidup dalam budaya campur yang luar biasa. Mungkin kita bertanya, mungkinkah itu? Atau mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Makaminggit misalnya, ya? Mungkin Bapak Ibu, mungkin. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nggongi? Bisa. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Matawai, dari Mauhau, dari Kampung Baru, dari Betel? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Mboka? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Sumba Barat? Mungkin. Amin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin orang memandang Nazaret sebagai kota kecil, ya, dengan status yang luar biasa, tidak dianggap. Namun dengar, justru dari wilayah-wilayah itu ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai luar biasa, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mungkin orang anggap, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Sabu misalnya, ya? Mungkin, bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, wilayah di mana saya dan saudara berada, tempat di mana saya dan saudara tinggal, tidak akan pernah menghalangi rencana Allah terjadi bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Keterbatasan tempat di mana saya dan saudara ada tidak akan pernah menghalangi untuk Allah memakai saya dan saudara. Keterbatasan kita tidak mungkin menjadi batasan buat Allah untuk memakai saya dan saudara menjadi alat di dalam tangannya. Mungkin kita berpikir saya tidak mungkin dipakai Tuhan. Saya tidak mungkin jadi pemimpin daerah ini mungkin. Saya tidak mungkin jadi anggota dewan kayak Bapak Yosua. Saya tidak mungkin jadi kepala dinas mungkin. Kepala dinas pertanahan Bapak. Tidak mungkin kayak Bapak Excel ya. Atau tidak mungkin saya jadi kepala, tapi minimal kepala rumah tangga bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang membatasi itu. Kalau Tuhan mau pakai saya dan saudara. Amin. Nazaret dianggap rendah. Bukan siapa-siapa. Dan siapa yang akan memakai seorang anak muda, seorang perempuan muda? Tidak ada. Mereka masih dianggap belum berpengalaman. Seorang pemimpin muda, seorang anak muda mungkin masih dianggap tidak berpengalaman. Kayak kasus kita di Indonesia. Tapi ini bukan soal politik ya. Ini bukan soal politik. Bapak Dewan ada di sini. Kayak kasusnya Mas Gibran. Karena dianggap anak muda, diprotes tidak boleh maju jadi wakil presiden. Karena belum layak jadi wakil presiden, maka dihina-hina gitu ya. Bagaimana kalau debat dengan wakil-wakil dari calon-calon lain gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bicara orang-orang muda yang dipakai Tuhan luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Maria seorang anak muda, dikatakan perempuan muda, seorang anak darah, tapi dipakai Tuhan dengan rencana yang luar biasa. Oleh karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun saya dan saudara dan dari manapun asal kita, sekali lagi tidak akan menghalangi rencana Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan malaikat itu datang kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maria pun seorang keluarga Daud. Yusuf pun seorang dari keturunan Daud. Jadi Maria dan Yusuf sama-sama dari keturunan Daud. Mereka keluarga kerajaan, mereka keturunan Maramba, keturunan raja juga. Dari suku Yehuda. Mereka orang-orang yang
dipilih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ada 3 frase yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. 3 frase ini adalah 3 frase yang luar biasa yang disampaikan. Ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang luar biasa. Dikatakan salam. Ucapan salam di sini bukan hanya sekedar say hello biasa. Tapi kata salam di sini mengandung makna sukacita. Bersukacitalah engkau diberkati. Itu kata salam mengandung arti yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar say hello, tapi perkataan atau frase salam ini mengandung makna yang luar biasa. Bahwa engkau akan diberkati, engkau akan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengunjungi Maria melalui malaikat Gabriel, ada salam yang disampaikan. Ada sukacita yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa. Makanya bicara tentang Natal itu Bapak Ibu sekalian. Itu bicara tentang engkau dipenuhi damai. Engkau dipenuhi sukacita. Engkau dipenuhi dengan berkat-berkat. Amin. Itu bicara Natal. Makanya dalam menyambut Natal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaknya kita dipenuhi dengan salom Allah itu. Amin. Iya. Hendaknya kita dipenuhi dengan damai dan sukacita Allah itu. Itu harus ada. Karena salam yang disampaikan kepada Maria sebagai salam pertama, ucapan Natal pertama, salam. Itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata kaire. Menunjukkan kepada sukacita yang besar. Sukacita berkat yang besar yang engkau akan nikmati. Engkau akan peroleh. Makanya dalam perayaan Natal harus ada damai di hati. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba bilang sama tetangga di sebelah kiri kanan. Kalau mau Natal kita harus berdamai. Harus ada sukacita, tidak bisa tidak Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti di sini kalau mau merayakan Natal itu tidak ada masalah. Banyak masalah, banyak persoalan. Bapak Ibu pikir sesudah Maria menerima salam ini, dia tidak punya masalah? Punya masalah. Karena apa? Yang pertama, dia mau diceraikan oleh Yusuf. Diancam cerai. Yang kedua, seorang perempuan Yahudi yang hamil di luar nikah dirajam dengan batu. Ini resiko yang harus dihadapi oleh Maria. Tapi di dalam semua resiko yang ada itu, sukacita Allah tetap menjadi sukacita yang tetap dalam diri. Amin. Jadi sekalipun banyak persoalan, banyak tantangan dalam hidup saya dan saudara, kita tetap bersukacita. Amin. Ini baru sukacita Natal. Sebab Bapak Ibu tahu kalau baca di Injil Matius, sesudah peristiwa kunjungan malaikat itu, Maria mengandung. Kemudian Yusuf berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Karena bagi orang Yahudi begini Bapak Ibu sekalian. Masa tunangan itu, sesudah bertunangan, bayar belis lah kira-kira begini. Tapi perempuan masih tinggal di rumah orang tuanya. Beda dengan kita orang Sabu atau orang Sumba.
Kalau subayar belis, bawa sudah. Beda. Orang Yahudi masih tinggal di rumah orang tuanya. Kalau kita mah orang Samu, orang Sumba, kalau subelis, bawa sudah. Bawa pi rumah sudah. Orang Yahudi berbeda. Mereka masih menjaga kehidupan mereka. Menjaga kekudusan hidup mereka. Walaupun sudah belis. 1 tahun kemudian baru nanti dilamar lagi. Gitu ya. Jadi ada proses pertunangan yang dijalankan. Makanya di sini Maria bertanya-tanya kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Bagaimana mungkin? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Khotbah saya yang lalu, Elizabeth dan Zakaria itu sudah tua, lanjut umur. Mereka dikaruniakan anak yang luar biasa, yang bernama Yohanes Pembaptis. Sudah biasa di dalam cerita Alkitab seperti itu. Abraham juga begitu. Tapi hal ini, yang satu ini tidak biasa. Ini seorang perempuan muda. Seorang anak darah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kalau dalam kisah yang lalu tentang Zakaria dan Elizabeth, ini orang tua. Tapi sekarang ini anak darah, anak muda yang belum bersuami. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, kemustahilan Natal itu sungguh luar biasa. Mujizat Natal itu sungguh luar biasa. Di luar logika manusia, di luar dugaan manusia, Allah mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan yang pertama salam. Yang kedua, hai engkau yang dikaruniai. Hai engkau yang mendapatkan kasih karunia. Hai engkau yang dipilih secara khusus. Bukan tidak banyak perempuan di Nazaret, banyak. Tetapi kalau Maria dipilih menjadi alat di dalam tangan Tuhan luar biasa, itu kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Inilah kasih karunia, inilah pilihan Allah yang luar biasa bagi Maria. Tidak semua perempuan yang ada di situ dipakai, tapi Maria dipilih menjadi ibu dari Mesias, menjadi ibu dari Yesus Sang Juru Selamat. Inilah yang disebut dengan kasih karunia yang luar biasa itu. Dan oleh kasih karunia itu, kita semua yang percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat, kita memperoleh kasih karunia yang sama. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini saya dan saudara mendapatkan kasih karunia oleh karena iman kepada Kristus, ini berarti ada rencana Allah yang luar biasa bagi saya dan saudara. Untuk Tuhan pakai kita di hari Natal ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang berikut dikatakan, Tuhan menyertai engkau. Natal itu bicara, Tuhan datang, Tuhan hadir dan tinggal menyertai saya dan saudara. Makanya ada istilah Immanuel. Immanuel. Menyertai kita Allah. Atau yang menyertai kita adalah Allah. Im itu menyertai, Enu itu kita, El itu Elohim. Immanuel. Artinya yang menyertai kita adalah Allah. Natal bicara Allah datang, hadir dan tinggal bersama dengan saya dan saudara. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia turut menikmati semua yang manusia alami. Itulah Immanuel, Allah yang datang hadir tinggal bersama dengan saya dan saudara. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Dia mengerti apa yang saya dan saudara alami. Dia memahami
apa yang kita rasakan. Jadi kalau hari ini engkau sedang dalam pergumulan, Allah hadir bersama dengan kita. Amin. Engkau tidak mungkin bergumul sendiri. Engkau tidak mungkin berjuang sendiri. Dia hadir dan ada bersama dengan saya dan saudara. Karena Allah kita itu dikatakan Allah yang menyertai. Immanuel. Jadi kalau kita sampai hari ini masih merasa bergumul sendiri, dengar Bapak Ibu sekalian. Natal memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa Allah menyertai kita. Kalau dia menyertai Maria, dia juga akan menyertai saya dan saudara. Amin. Disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Dan artinya ini, disampaikan kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Arti dari salam itu, kau jangan takut Maria. Kau mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Jadi Natal ini menolak ketakutan. Amin Bapak Ibu sekalian. Natal ini menolak semua hal-hal yang mengancam hidupmu. Semua ketakutan yang engkau alami, Natal menolaknya. Dikatakan jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau bicara ketakutan, semua kita ini ketakutan. Betul tidak Bapak Ibu? Takut kita ini. Takut sakit, ya. Takut kekurangan, takut tidak ada makan, takut masa depan, takut tidak ada pekerjaan, takut tidak dapat jodoh, takut diputusin, takut diceraikan, takut. Semua ketakutan itu ada. Ya. Ada yang tidak pernah takut di sini, coba lambaikan tangan. Coba lambaikan yang tidak pernah takut sedikit pun. Saya tidak takut Pak Pendeta, setan pun saya tidak takut. Iya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Natal menolak ketakutan. Jadi kalau hari ini saya dan saudara sedang berada dalam ketakutan, jangan takut. Bilang sama tetangga di sebelah kiri kanan, jangan takut. Jangan takut. Kemudian arti dari salam itu disampaikan begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sesungguhnya. Artinya bahwa firman Allah itu ya dan amin dan layak untuk dipercayai. Amin. Sesungguhnya. Artinya berita ini adalah berita yang kau harus percayai. Perkataan Allah itu ya dan amin. Firman-Nya layak untuk dipercayai. Berapa banyak orang yang takut? Berapa banyak orang yang meragukan kebenaran, yang meragukan firman, yang tidak percaya kepada kebenaran. Dengar firman Tuhan katakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perkataan ini ya dan amin. Layak untuk dipercayai. Dan engkau akan buktikan bahwa hal ini benar-benar terjadi. Allah kita adalah Allah yang firman-Nya layak untuk dipercaya. Perkataannya layak untuk dipercaya. Beda dengan saya mungkin atau Kak Ben. Ya. Mungkin kata-kata kita bisa saja orang tidak percaya, bisa. Kak Ben janji mau bawa sayur ke saya misalnya. Dari tahun lalu janji. Tapi tidak bawa-bawa. Berarti perkataan Kak Ben tidak layak untuk dipercayai. Ya. Tidak layak untuk dipercayai. Tapi saya yakin sesudah ini pasti dia antar sayur yang dia janji. Tapi perkataan Tuhan kita adalah perkataan yang layak untuk dipercayai. Makanya malaikat Gabriel kasih jaminan kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di dalam janjinya, dalam firman-Nya yang dikatakan sesungguhnya itu.
engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yehosua. Atau Yesus atau Yosua. Ada Om Yosua sini ya. Yehosua yang artinya Allah itu juru selamat. Tuhan itu juru selamat, Allah itu juru selamat, Yahweh itu juru selamat. Itu arti dari nama Yesus. Ada jaminan keselamatan di dalam janji firman Allah, ya dan amin itu. Hendaklah engkau menamai dia Yehosua atau Yesus, yang artinya Allah itu juru selamat. Di dalam janji kebenaran itu ada janji keselamatan melalui sosok pribadi Yesus yang akan lahir pada hari Natal. Jadi Natal itu bicara tentang janji keselamatan yang akan dibawa Kristus bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Jadi sekali lagi Natal itu saya dan saudara selamat. Amin. Iya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dikatakan di sini, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kata besar di sini bukan menunjukkan kepada sebuah pertumbuhan dari kecil dan menunjukkan nanti dia jadi besar, bukan soal itu. Tapi kata besar di sini menunjukkan bahwa sosok ini akan menjadi sosok yang agung, sosok yang luar biasa. Dikatakan di sini, ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi kecuali Yesus. Amin. Amin. Kecuali Yesus. Ia akan menjadi besar. Ini menggambarkan keagungan sang bayi Natal yang akan lahir itu. Kebesarannya ditunjukkan sebagai seorang anak Allah yang maha tinggi. Selain seorang anak Allah yang maha tinggi, dikatakan dia seorang raja kekal. Karena dikatakan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Adakah di sini kerajaan yang tidak berkesudahan? Semua kerajaan-kerajaan di bumi ini akan hancur. Dan raja-rajanya akan berganti satu kepada yang lain. Tetapi bicara tentang raja dan kerajaan kekal ini, kerajaannya, rajanya hanya satu, yaitu Yesus Kristus sang raja kekal itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi saya dan saudara bersyukur di hari Natal kita sedang meninggikan raja di atas segala raja. Raja kekal yang memerintah dari kerajaan dari seluruh bumi ini. Dia yang berkuasa atas segala bangsa. Raja di atas segala raja. Jadi perayaan Natal itu perayaan tentang kelahiran seorang raja. Jadi ketika saya dan saudara menyambut Natal, kita bersuka cita karena ulang tahun dari raja kita. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ada hal-hal yang negatif di dalam diri saya dan saudara dalam perayaan Natal. Dikatakan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi karena aku belum bersuami. Bagaimana mungkin? Maria masih bertanya. Tapi Tuhan tidak menghukum Maria karena pertanyaannya seperti Sakaria. Di sini dalam ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun ke atasmu.
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kata kudus di sini menunjukkan bahwa bayi itu tidak disentuh oleh dosa. Amin. Bayi itu adalah bayi yang kudus. Yesus memang manusia biasa seperti kita. Amin. Amin. Dia menjadi manusia biasa seperti kita. Dia lapar, dia mengantuk, dia tidur, dia capek. Tapi hanya satu perbedaannya dengan saya dan saudara. Yesus tidak berdosa. Amin. Yesus tidak berdosa. Hanya itu bedanya dengan saya dan saudara. Dia tidak berdosa. Itu yang membedakan manusia Yesus dengan manusia saya dan saudara. Karena dikatakan di sini ia akan disebut kudus, anak Allah. Jadi status sebagai anak Allah sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel sebelum Yesus lahir. Istilah anak Allah di sini menunjukkan kepada misi yang hendak dijalankan oleh Yesus. Ia harus melaksanakan kehendak Bapa. Misi yang harus dilaksanakan yaitu menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian di sini, dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Malaikat Gabriel memberikan jaminan lagi kepada Maria. Bahwa sepupumu Elisabeth juga sedang mengandung pada hari tuanya. Ini yang membuat Maria benar-benar mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu. Dan di sini dikatakan, inilah bulan yang ke-6 bagi dia. 6 bulan yang lalu malaikat Gabriel sudah sampaikan kepada Elisabeth dan Zakaria bahwa mereka memiliki anak. Bapak Ibu sekalian, perkataan terakhir ini yang luar biasa. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sikap terakhir ini yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Artinya begini. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya siap. Apapun yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup saya siap. Karena saya hamba Tuhan. Saya siap melaksanakan semua rencana Tuhan bagi hidup saya. Sikap penyerahan diri yang total dari Maria. Yang membuat ibu ini dipakai Tuhan luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia menyadari statusnya di hadapan Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang layak dan berdaulat atas hidupnya. Sesungguhnya aku hamba Tuhan. Kalau saya dan saudara memahami posisi ini, maka siapapun kita akan menjadi orang-orang yang berserah diri seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu, sesuai perkataanmu, sesuai firmanmu jadi kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Belajar dari Elisabeth, belajar dari Maria pada peristiwa Paranatal. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Maria menerima semua rancangan Allah yang besar itu atas dirinya. Maria memberi dirinya untuk dipakai Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Menjadi ibu Mesias, menjadi ibu Yesus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah hari ini kita berserah diri kepada Tuhan dan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bukan perkataan saya, bukan perkataan orang lain, tapi perkataan Tuhan. Amin. Jangan hidup sesuai perkataan orang lain. Hiduplah sesuai perkataan Tuhan. Sebab banyak sekali dalam kehidupan saya dan saudara, hidup kita ini kadang-kadang kita hidup di atas perkataan orang lain. Kita takut dengan perkataan orang lain, seolah-olah perkataan orang lain menentukan hidup saya dan saudara. Dengar, yang menentukan kehidupan saya dan saudara adalah perkataan Tuhan. Seperti kata Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bukan perkataan orang lain. Sebab kata-kata orang lain bisa merendahkan saya dan saudara. Bisa mengucilkan kita. Bisa membuat saya dan saudara kecewa. Bisa menyakiti saya dan saudara. Bisa membuat kita marah, dendam dan lain sebagainya. Tapi dengar perkataan Tuhan dikatakan, jadi padaku sesuai perkataan. Ini pembelajaran yang luar biasa dari seorang Ibu Maria untuk saya dan saudara. Hiduplah sesuai perkataan Tuhan. Jangan hidup di atas perkataan orang lain. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Jalanlah sesuai rancangan Tuhan. Supaya saya dan saudara melihat hari-hari yang luar biasa. Menikmati perayaan Natal di bulan Desember ini dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Karena tidak ada sukacita besar selain saya dan saudara hidup dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup ini. Saya sungguh percaya apa yang saya sampaikan hari ini akan menjadi kebenaran yang luar biasa, yang membangkitkan semangat kita untuk kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Amin. Buat renungan firman Tuhan